Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, para pendamping desa se-Indonesia dan para operator desa yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang IDM menurut penjelasan-penjelasan yang ada dan pengalaman saya sendiri. Untuk IDM 2024 ini, sahabat-sahabat, terutama nanti para pendamping desa juga PLD yang secara langsung bersentuhan dengan informan dan dengan para penginput, tentu harus menguasai tentang IDM ini. IDM itu sendiri adalah merupakan amanat Permendes nomor 2 tahun 2016. Juga atas dasar Permendes nomor 6 tahun 2023, yaitu perubahan Permendesa dan PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka dengan itu diperlukanlah pemutakhiran indeks desa membangun. Sekarang tahun 2024 sudah barang tentu berbeda dengan tahun 2023. Makanya perlu dianalisis lagi sejauh mana keberhasilan pembangunan di desa untuk mengukur kemandirian desa, untuk mengukur hasil pembangunan desa. Baik para sahabat-sahabat, para rekan-rekan pendamping desa dan para perangkat desa yang saya hormati, juga tak lupa para kepala desa, IDM merupakan indeks komposit, artinya merupakan daftaran-daftaran sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh desa secara komposit, secara gabungan atau campuran, yang dibangun dan dibentuk dari 3 indeks. Indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Nanti setelah selesai dihitung dan menjadi dasar apakah desa itu mandiri, desa itu maju, desa itu berkembang, desa itu tertinggal, bahkan atau desa itu sangat tertinggal. Dan ini akan berakibat juga nanti kepada penghitungan dana desa dan sebagainya. Perlu saya pertegas juga, IDM ini adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu desa melalui analisis dan nilai secara campuran atau secara komposit seluruh nilai scoring masing-masing indikator itu. Umpamanya IKS mendapatkan 0,7, IKE mendapatkan 0,8, kemudian IKL mendapatkan 0,9, itu semua ditambahkan sesuai dengan rumus aritmetika atau rumus penambahan, dibagi 3. 3 artinya jumlah indikator yang dihitung. Kemudian sama dengan nilai IDM. Jadi kita akan jelaskan. Dan bagaimana cara menghitung per indeks itu, nanti kita akan jelaskan sambil menjelaskan khususnya. Nah, untuk tugas kita para pendamping desa untuk mendampingi hal itu. Untuk mendampingi operator dalam rangka memutakhirkan IDM untuk 2024 ini. IDM 2024 adalah mengukur keberhasilan desa pada pembangunan dan pemberdayaan 2023. Ini harus menjadi pemahaman bahwa kemudian IDM itu disebut IDM 2024 yang didata 2023. Kemudian para sahabat-sahabat semua, informan di desa itu adalah kepala desa, bisa dibantu dengan sekdes, kasih kaur yang lain yang bisa membantu kepala desa memberikan sebuah informasi. Karena dalam kuesioner itu atau daftaran-daftaran pertanyaan atau yang disebut dengan indeks itu adalah menuntut kita untuk memilih, menyebutkan, menjelaskan, atau mendata ulang, memberikan daftaran, menyajikan daftaran. Makanya informasi keadaan desa itu harus disajikan dan ditulis secara valid sesuai dengan kondisi desa tersebut dan fasilitas-fasilitas yang ada di desa tersebut, termasuk lingkungannya, termasuk kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam video ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana tata cara membuka
dashboard IDM 2024. Rekan-rekan semua bisa membukanya melalui aplikasi Google Chrome, Mozilla, atau aplikasi yang lain. Baik, saya akan mensimulasikan menggunakan Google Chrome. Buka Google Chrome, jangan lupa menggunakan jaringannya yang bagus, biar mengerjakan dan membukanya lancar. Di sini di Google tinggal tulis IDM, pilih IDM Kemendesa 2024, kemudian yang paling atas itu Indeks Desa Membangun, idmkemendesa.co.id. Tinggal klik, dan loginnya pilih yang ini, login. Karena saya sudah membuka username salah satu desa dan saya save ada di sini. Kalau yang belum silakan username diisi dengan 10 digit kode desa. Ini karena kode macam-macam. Di sini 10 desa, kemudian passwordnya bisa ditanyakan langsung ke pendamping lokal desa. Misalkan saya menulis di sini 321122 2001 untuk kode desa Cimalaka. Mendampingi Kecamatan Cimalaka, saya contohkan untuk desa Cimalaka. Tulis passwordnya yang diberikan oleh pendamping lokal desa, kemudian tinggal login. Tunggu sebentar ya sahabat-sahabat, udah membuka. Sebelum sahabat-sahabat membuka kuesioner, lihat dulu data-data yang ada di sini, terutama ini rumusan pokok. Ini rumusan yang pernah sahabat-sahabat isi dan sampai diinformasikan pada tahun 2023, IDM 2023, pencapaian 2022. Bisa langsung ke kuesioner, ini diklik kuesioner 2024. Nah, untuk pengisian ini bisa melalui dua cara. Bisa sahabat-sahabat rekan-rekan semua mengisinya melalui file Excel atau Outline yang sebetulnya disediakan oleh kementerian melalui sistem ini, melalui dashboard ini. Kalau mau menginputnya melalui Excel dulu atau melalui template berupa Excel, silahkan. Terus pertanyaannya kemudian kalau udah diisi bisa langsung diupload ke sini tanpa mengisi di sini di online-nya. Ya, itu bisa diupload dan di, di langsung datanya persis semua dengan di Excel. Caranya bagaimana? Caranya bisa diunduh dulu kuesionernya, yang ini, sahabat-sahabat. Kemudian dia akan otomatis terunduh. Kalau sudah selesai, lihat saja di sini. Nah, ini sudah selesai. Ini silakan dibuka, langsung masuk ke Excel, enable editing kan. Nah, ini. Template IDM 2024. Nah, ini Desa Cimalaka dengan identitas Desa Cimalaka. Ini sama pertanyaannya dengan yang ada di dashboard di online. Tinggal isi, ada yang langsung disuruh memilih, ada tidak ada, atau bahkan yang lebih banyak dari dua pilihan, seperti ini, pertanyaan pengelolaan wisata pegunungan, pemerintah, swasta, dan yang lainnya. Baik, itu cara yang pertama. Kalau sudah selesai, di-save, dan bisa diunggah ke sini. Silakan buka tadi Pak unduhan. Tinggal pilih kuesioner ini. Langsung buka dan otomatis mengunggah sendiri, mengupdate data. Untuk kehati-hatian bisa sahabat-sahabat setelah mengunggahnya menyimpan sebagai draft. Baik, cara yang kedua
bisa langsung memutakhirkannya di sini, mengupdate-nya langsung di sini. Tapi sebelum diupdate yang aslinya ini, sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua harus melihat dulu nilai IDM yang 2023. Kenapa? Untuk jadi acuan kita. Karena minimal tetap, sahabat-sahabat, maksimal lebih. Takutnya nanti ada kesalahan penginputan, salah memberikan informasi, mengisi, tahu-taunya turun. Nah, itu tidak diperbolehkan. Minimal tetap, maksimalnya lebih. Artinya kalau lebih ya pemerintah menilai bahwa desa yang selama ini diberikan support anggaran dari APBN berhasil dalam pembangunan dan pemberdayaannya. Maka jadi IDM ini harus di-update beberapa informasi yang benar-benar menjelaskan keberhasilan yang ada. Keberhasilan desa yang sebenarnya. Dengan ketelitian data, terkadang IDM itu tidak naik atau IDM turun itu bukan desa tersebut tidak berhasil membangun, kadang-kadang tidak teliti dalam memberikan informasi. Karena item per item itu ada kejelasan nilainya. Nanti saya jelaskan ya. Itu cara kedua, langsung di-update dan di-input di sini. Semuanya. Nah, tadi saya menjelaskan sebelum mengupdate, sebelum update, sahabat-sahabat semua, lihat rumusan pokok. Kita pilih 2023, kemudian klik rumusan pokok. Nah, ini akan muncul seperti ini. Untuk menjadi referensi wajah desa saya ini bagaimana, seperti apa, dan apa keberhasilan pada tahun 2022 yang di IDM di 2023, ada di sini. Kekurangan dan kelebihannya bagaimana, nilainya pas waktu itu bagaimana, ini ada di sini. Ringkasannya, rumusannya. Dan nilai IDM pada waktu itu juga berapa, ada di sini. Ya, ada di sini. Yang ini, sahabat-sahabat. Kita besarkan. Ini. Misalkan status untuk desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, desanya mandiri. Skor IDM pada saat itu 0,93. Paling minim untuk mencapai mandiri 0,81 dan 0,9 itu berarti sudah melebihi dari target minimal, skor minimal. Tapi masih banyak juga yang harus menjadi referensi pembangunan di tahun 2024 ini. Harus seperti saya sorot di jarak tempuh menuju SMU dan SMK 1,2 kilo. Ini perlu diperhatikan kenapa nilainya hanya 1 yang seharusnya 5, sahabat-sahabat. Karena jarak terlalu jauh dan ini bisa dijadikan referensi untuk pemerintah desa, diajukan ke Dinas Pendidikan atau Kemudian selanjutnya bisa melihatnya. Baik, kita kembali ke kuesioner 2024 ya. Untuk sebelum mengisi, baik manual dulu dengan Excel tadi yang diunduh, atau mau langsung di dashboard ini. Sahabat-sahabat semua, di IDM tahun 2024 ini, desa, dalam hal ini operator yang dibantu oleh pendamping desa harus menyelesaikan dan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dulu 2023 hanya 1.572-an. Sekarang ditambah dengan indeks desa yang diadakan oleh Bappenas untuk mengukur juga keberhasilan pembangunan di desa, jumlahnya 440. Jadi untuk kuesioner di IDM 2024 ini, karena ditambah dengan indeks desa,
jumlah totalnya sekitar 2012, ya, 2012. Yang 1572-nya IDM, yang 440-nya adalah indeks desa. Untuk melihat mana yang belum diisi setelah ini bisa diklik detail. Di sini terlihat. Kalau yang sudah full seperti ini 100%, 100%, yang ini baru 97. Walaupun yang 100% juga harus tetap diupdate dengan data kekinian, dengan data yang tahun 2023. Karena di sini walaupun sudah 99, tidak dikatakan bahwa ini tinggal 1% lagi. Tidak. Bisa saja 50% datanya harus diupdate lagi. Apalagi yang berbasis template nanti. Kalau ini sudah jelas, karena baru ya ini 0%. Kalau saya sajikan seperti ini, sahabat-sahabat, ini kuesioner IDM 24, ini kuesioner indeks desa. Kuesioner indeks desa yang perlu di diisi juga secara secara detail dan valid. Yang pertama layanan dasar, kemudian ada pertanyaan tambahan, nanti ada ya, layanan dasar, ya, layanan dasar terdiri dari beberapa dimensi, ada pendidikan, ada kesehatan, ya, kemudian ada utilitas dasar dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang sosial, dimensi aktivitas dan yang lainnya, ekonomi, lingkungan, kemudian aksesibilitas, artinya sarana-sarana akses, ya, untuk akses jalan, kondisi akses jalan, untuk mobilitas kegiatan keseharian atau kegiatan masyarakat. Kemudian yang kelima, ya, 5 tambahan di indeks desa yang harus diperhatikan oleh sahabat-sahabat semua. Ini sesuai dengan buku panduan yang sudah disajikan oleh Kementerian Desa. Di sini ada 6 layanan, katanya layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan desa. Ini indikator ini diharapkan menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa di Indonesia dengan 6 dimensi yang disajikan dan yang dipertanyakan. Baik, kembali lagi ke kuesioner, sahabat-sahabat semua. Ini kuesioner indeks desa. Kembali lagi ke IDM dulu. Nah, di IDM sambil sahabat-sahabat memutakhirkan data-data seperti ini, ya, silakan masih ada yang kurang, yang salah atau berubah data, diisi dengan sebenar-benarnya. Kalau yang bisa kita isi dan kita tahu kita isi langsung, harus menggunakan data, kita buka data, harus meminta penjelasan seseorang, eh, berkomunikasi dengan informan-informan yang ada. Kemudian untuk perangkat desa, sahabat-sahabat, pertama yang harus dilakukan adalah eh, mengunduh dulu template-nya di sini. Template-nya diunduh. Kalau sudah diunduh, nanti seperti ini perangkat desa itu, sahabat-sahabat. Nah ini, nanti sahabat-sahabat dipinta eh, apa informasi terkait kelembagaan BPD, gitu. Terus staf petugas desa. Nah, makanya tadi saya jelaskan, sahabat-sahabat harus mengunduh langsung dari dashboard desa eh, yang bersangkutan. Kenapa? Karena nanti ketika kita unduh template-nya sudah selesai,
ada informasi-informasi yang pernah kita tulis dulu pada tahun 2023 dari data 2022. Artinya, biar mempermudah, tinggal update sedikit-sedikit, atau yang udah keluar berapa orang tinggal diganti dengan beberapa orang lagi, itu atau informasi atau data-data ada di sini, data dulu. Jadi tinggal update-update. Kalau kita menggunakan template-template yang dikasih di beberapa teman kita melalui grup dan yang lain sebagainya, bukan desa yang bersangkutan yang kita isi, nanti ini datanya data desa lain, orang lain. Nah, ini maka template-nya lebih bagus utuh dari dashboard desa tersebut. Seperti BPD juga sudah ada di sini, tinggal update-update sedikit-sedikit. Kalau rubah semua, minimal kita punya acuan bagaimana cara menulis dan sebagainya. Dan LPM juga ditanyakan, PKK dan anggota ditanyakan, kepala dusun, rukun tangga, dan seterusnya. Ya, itu untuk template perangkat desa 2023. Sekali lagi saya pertegas, ini data untuk data 2023. Selanjutnya ini juga diisi, ini secara otomatis ketika kita sudah unggah, ini terisi otomatis dari unggahan ini. Ya. Tidak bisa diisi oleh kita secara manual, kita coba ya. Tidak bisa. Tuh. Jadi otomatis dari jumlah 9, 2, 4, 3, 5 itu data yang 2023, yang kita data 2023, data 2022. IDM 2023 dari data 2022. Ini. Ya, udah ada di sini. Tinggal update-update. Makanya update-nya menggunakan update ini. Yang ini bisa diisi mulai ini. Terus template yang berikutnya, sahabat-sahabat semua, silakan unduh template tentang stunting dengan cara unduh template, kemudian buka di hasil downloadan. Kalau sudah berhasil, template-nya seperti ini. Apa saja yang harus diinformasikan, yang harus kita data, ini sahabat-sahabat, layanan rematri, kemudian layanan catin, layanan bumil, layanan anak, layanan keluarga. Untuk mempermudah ini biasanya informan bekerja sama dengan kader pembangunan manusia atau kader-kader posyandu. Itu bukan bisa saja, tapi memang seharusnya begitu. Para penggerak, para ibu-ibu yang melayani kesehatan di desa itu sebagai informan yang informasinya paling kuat. Layanan bumi, layanan anak, layanan keluarga, seperti ini. Dan mereka sudah tahu, biasa mengisi setiap tahun. Jadi mengisinya harus bagaimana, karena sudah tahu. Kalau sudah selesai, tinggal pilih file. Nanti pilih file itu disimpan di mana kita. Misalkan di sini tinggal buka, pilih. Misalkan seperti ini, sahabat-sahabat. Saya di sini. Misalkan satu tablet. Tinggal ini klik, buka, langsung kalau sudah terbuka di sini biasanya ada tanda mengunggah, tinggal unggah. Ya. Kalau sudah selesai, hasilnya akan rilis otomatis. Kemudian ini ada informasi yang berkaitan dengan yang harus diberikan. Informasi itu berupa bukti absen musdes. Ini berupa absen saja. Selama musdes 2023, kemudian jadikan file PDF, kemudian kita pilih file PDF itu disimpan di mana tentang absen musdes selama 2023 dan unggah. Ya. Kemudian di bawahnya ada template tentang musyawarah desa. Biasa unduh template-nya, kemudian kita lihat kalau sudah selesai diunduh, seperti ini, sahabat-sahabat. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan berupa nama lengkap peserta musyawarah desa. Kalau ada, mungkin kan dengan nomor handphonenya, jenis kelamin, dari unsur apa. Ada 11 unsur musyawarah desa itu, dari unsur apa dia datang. Kemudian saran gagasan atau gagasan usulan apa yang dia sampaikan ketika musdes. Kalau sudah selesai, tinggal pilih file, kemudian unggah. Dan ini terisi. Yang berikutnya ada template rumah tidak layak huni yang tahun 2023. Unduh lagi templatenya, kalau sudah selesai unduh, silakan buka. Yang ditanyakan seperti ini, sahabat-sahabat, informasi yang harus kita berikan seperti ini. Siapa yang mendapat rumah layak tidak huni, yang diinformasikannya itu, yang didatanya itu, nama kepala keluarga atau kepala rumah tangganya. Alamatnya di mana, nomor handphonenya juga, silakan isi. Berapa orang yang mendapatkan Rutilahu 2023, itu prioritas desa ya, desa. Atau kalau penasaran, sahabat-sahabat bisa lihat buku panduan, sini, atau SOP, rumah tidak layak huni. Ya. Rumah tidak. Nah ini, rumah
Ini sahabat-sahabat yang ditanyakan. Berarti rumah layak huni yang dibangun pada dana desa 2023. Ini rumah layak huni yang dibangun pada kemudian pokoknya yang ini yang dari dana desa tahun 2023 ya. Kalau sudah selesai biasa pilih file kemudian unggah. Nanti selesai pekerjaan. Hanya menjelaskan berapa orang-orangnya itu di sini. Tapi kita harus mengunggah template tetap sahabat-sahabat. Yang berikutnya ada template belum atau RT belum ada aliran listrik. Berapa orang nanti biasa unduh template. Kemudian kalau sudah selesai silahkan buka dan isi di sini. Nama kepala rumah tangganya siapa, dan alamat lengkap rumah tangganya di handphone. Kalau sudah selesai, tinggal diunggah dan selesai. Menyebutkan berapa orang, hanya satu poin ini, kita harus mengisi template tetap. Nah, perbedaannya sahabat-sahabat semua, IDM 2023 dengan 2024 itu, pertama, 2023 tidak ada indeks desa, 2024 ada indeks desa. Yang kedua, sudah jelas jumlah kuesionernya juga beda. Dulu 1572, sekarang ditambah indeks desa. Jadi 2012 kuesioner jumlahnya. Dan dulu pertanyaan-pertanyaan tentang APBDes, anggaran-anggaran kegiatan yang ada di desa yang dituangkan dalam APBDes dulu tidak langsung ditulis di sini di dashboard, tapi diisi template dulu. Sekarang langsung di dashboard. Nah, itu saja barangkali beberapa hal yang membedanya. Untuk yang lain-lainnya juga sama. Yang lain-lainnya sama. Nah, kemudian yang berikutnya tentang BUMDes, silakan juga sahabat-sahabat semua unduh dulu template-nya. Hanya untuk dua hal ini. Nanti hanya yang dipertanyakan daftar pengurus berapa jumlahnya. Tapi tetap harus mengisi template. Kalau sudah selesai diunduh, lihat ini. Nah, ini hanya ditanyakan siapa orang-orangnya, pengurus apa? Sorry, bukan ini. Ini tentang BUMDes. Sahabat-sahabat, untuk template BUMDes ini silakan unduh terlebih dahulu templatenya. Kalau sudah selesai, coba buka. Nanti informasi-informasi saja yang harus ditulis di situ. Bisa dibuka templatenya. Nah, seperti ini sahabat-sahabat. Yang dipinta adalah data-data tentang kepengurusan BUMDes, nomor handphone, jenis kelamin, dan jabatannya. Kemudian pengurus BUMDesma, Badan Usaha Milik Bersama, milik desa bersama, nama-namanya, handphone, jenis kelamin, jabatannya. Ini bisa berkoordinasi langsung dengan BUMDesma. Atau kalau dalam basis kecamatan bisa membuat data satu kecamatan, kemudian disebarluaskan ke setiap desa. Biar sama. Dan kalau sudah selesai, langsung unggah, langsung pilih file dan unggah. Untuk pengisian yang dua ini. Ya. Dan yang terakhir tentang KPM. Silakan unduh. Kalau sudah selesai, silakan buka tentang KPM. Apa KPM deh pertanyaannya atau informasi apa yang harus kita sajikan datanya? Ini nama KPM atau kader posyandu atau kesehatan, handphone, kemudian jenis kelamin, status di KPMD aktif tidak aktifnya, tanyakannya. Ini hanya KPM saja, APMD saja tidak. Kader posyandu atau kader-kader kesehatan ditulis di sini. Kalau posyandu ada 9 berarti 9 orang atau bisa lebih tergantung berapa kader yang ada di sana. Kader kesehatannya juga termasuk. Apalagi KPM-nya itu sendiri. Tulis di sini kalau sudah selesai, silakan unggah, pilih file kemudian unggah. Kalau template itu semua sudah kita upload, sudah kita unggah. Artinya sudah mengisi pertanyaan-pertanyaan yang bukan kita mengisi langsung di sini. Tinggal yang ini, yang diisi langsung, diupdate, dilihat lagi. Biasanya banyak kesalahan, terutama dalam jarak-jarak, kemudian waktu tempuh, dan sebagainya. Jumlah penduduk, untuk laki-laki perempuan, banyak yang harus diupdate. Biar menghasilkan sebuah data, sajian data yang valid dan sesuai dengan yang sebenar-benarnya apa yang ada di desa masing-masing. Sementara cukup sekian dulu.
tentang penjelasan tata cara pengisian kuesioner IDM ini. Mohon maaf atas kesalahan dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan lupa sahabat-sahabat juga kuasai ini. Ini ada buku panduan tentang indeks desa. Ada buku panduannya. Biar nanti tidak banyak berasumsi tentang pemahaman kita. Misalkan pendidikan non formal itu apa saja sih? Tidak menurut kita, tapi menurut buku panduan yang ada. Karena dulu pernah terjadi disangka itu bukan pendidikan non formal, padahal masuk dalam kategori non formal yang dipinta di IDM. Ini ada surat pemutakhiran data dan tentuang di sini waktunya harus kapan yang dikerjakan di desa, kemudian masuk desa kecamatan dan seterusnya. Maka diperlukan dulu sosialisasi sekaligus pendampingan IDM dan di desa itu sampai tanggal 30 Juni 2024. Jadi kalau sekarang tanggal 15 masih ada waktu, ya, masih banyak waktu kita untuk mengerjakan itu secara baik sebaik-baiknya. Diperintahkan lagi oleh Bupati. Ini ada SOP IDM di sini detail sekali, sahabat-sahabat. Ada penskoran dan segala macam. Lebih baik ini dipelajari untuk memperbanyak pengetahuan kita, mempertebal dan memperkuat pengetahuan kita tentang IDM agar menghasilkan nilai IDM di desa itu semaksimal mungkin. Nah, ini rumusnya yang tadi saya jelaskan. Ini rumus IDM-nya. Ini rumus indeks per indeksnya. Tadi saya katakan misalkan indeks lingkungan itu ada tiga apa namanya? Ada tiga pengukuran yang harus dinilai, yaitu skor kualitas lingkungan, skor rawan bencana, skor tanggap bencana. Ini tiga ini dari skor-skor yang tadi, yang tiga ini, kualitas lingkungan, rawan bencana, skor. Tiga kemudian ditambahkan menjadi 12, dibagi 3 kali 5. 3 artinya jumlah pertanyaan ini, jumlah indikatornya ini, dikali 5 dulu, artinya 5 ini dikali 5, 5 itu nilai yang seharusnya, nilai maksimal yang harus dicapai. Jadi 15, 12 bagi 15, 0,8. 0,8 menjadi nilai indeks lingkungan. Nanti disimpan di sini, misalkan 0,8 indeks lingkungan, taruh di sini. Ditambah lagi nilai indeks sosial, ditambah nilai indeks ketahanan ekonomi, dibagi eh, ini N-nya itu jumlah indikatornya. Indikatornya 3, 3 kali 5 menjadi nilai IDM. Itu ya. Mohon maaf untuk sementara saya sampaikan seperti itu. Nanti kita apa namanya? Perdalam lagi bahasan tentang IDM ini di video-video berikutnya. Cukup sekian dulu. Mohon maaf atas kesalahan.